melakukan pankes pada ibu hamil, dan saya akan pankes dengan materi tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, di sini ada Ibu Ani. Beliau sedang hamil pada trimester pertama. Nah, ini ada leaflet ya Bu, bisa dibaca, dan ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Yang pertama adalah bisa dilihat di sini, perdarahan dari vagina. Perdarahan dikatakan normal jika hanya sebatas bercak, namun jika tidak normal itu keluarnya cukup banyak dan disertai adanya gumpalan jaringan pada darah. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa ibu hamil mengalami keguguran, kehamilan, ektopik atau hamil anggur. Perdarahan tersebut perlu diwaspadai, terutama jika disertai nyeri keram dan nyeri. Dan selanjutnya ada kontraksi sebelum waktu bersalin. Kontraksi ringan normal dialami ibu hamil pada trimester kedua dan ketiga, terutama saat ibu hamil merasa lelah atau kekurangan cairan. Kontraksi akan semakin sering terjadi saat hari perkiraan lahir semakin dekat. Kalau ingin melahirkan ya Bu, nanti itu akan merasa kontraksi perutnya. Namun kontraksi bisa menjadi tanda bahaya juga. Kontraksinya disertai dengan perdarahan atau keluar cairan dari vagina, ketuban pecah dini dirasakan semakin kuat dan terjadi sebelum perkiraan waktu kelahiran bayi. Jika ibu mengalami gejala tersebut, segera pergi ke rumah sakit terdekat agar penanganan darurat segera dilakukan. Yang ketiga, ini Bu, mual dan muntah. Kedua kondisi ini wajar, termasuk pada saat ibu ini trimester pertama sering muntah-muntah gitu. Namun jika mual dan muntah terjadi secara berlebihan, dapat terjadi dehidrasi, kekurangan elektrolit, kekurangan gizi, dan penurunan berat badan. Kondisi ini disebut juga hyperemesis gravidarum dan perlu segera tindakan dari dokter. Yang keempat, janinnya kurang aktif bergerak. Janin kurang aktif bergerak bisa menjadi tanda bahwa bayi sedang tidur atau ibu tidak menyadari kalau bayinya itu bergerak. Namun jika janin kurang aktif atau bahkan berhenti bergerak dan tidak kembali aktif seperti biasanya, juga menjadi tanda dia kekurangan nutrisi atau oksigen. Jika gerakan janin itu tidak lebih dari 10 kali dalam waktu 2 jam, dan segera konsultasi. Yang kelima itu saat buang air kecil. Rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil bisa jadi ibu menderita infeksi saluran kemih, vaginosis bacterialis, chlamydia, dan itu harus segera menemui dokter saat pertama kali ibu merasakan sakit ketika buang air kecil. Dan yang keenam, sakit kepala, bengkak-bengkak, kayaknya biasanya di kaki nanti bengkaknya, dan gangguan penglihatan. Sakit kepala normal terjadi saat hamil karena tubuh akan mengalami lonjakan hormon dan darah, sementara nyeri perut muncul akibat rahim yang terus bertambah besar serta perenggangan ligamen dan otot panggul dan sekitar rahim. Akan tetapi jika gejala-gejala tersebut disertai oleh gangguan penglihatan, terus adanya bengkak-bengkak, tekanan darah tinggi dan kencingnya berbusa ya, ibu perlu berhati-hati karena bisa jadi hal tersebut menandakan preeklamsia. Dan yang terakhir adalah demam. Demam ini mungkin paling berbahaya karena demam saat hamil adalah salah satu keluhan yang harus selalu diwaspadai oleh ibu hamil. Hal ini karena bisa jadi demam ini disebabkan oleh adanya infeksi
Infeksi saat hamil bisa terjadi akibat banyak penyakit, misalnya infeksi saluran kemih, saluran pernapasan, demam, atau tipes, hingga infeksi pada ketuban. Apapun penyebabnya, demam yang dialami ibu hamil adalah kondisi yang perlu segera diperiksakan dan diobati oleh dokter. Jika tidak, demam ini bisa berbahaya bagi kesehatan ibu dan janinnya dalam kandungan. Nah, pada intinya, kehamilan bisa membuat tubuh ibu lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Jika ibu mengalami salah satu tanda tersebut itu, segera periksa ke dokter ibu untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Apakah sudah paham? Sudah. Sekian pengkas